dan Nabi Muhammad pun menghargai sejak ya, saat kita naik haji pun sejarah itu kenapa jelaskan lebih dengan kita Muhammad. Jadi hari ini kita bersamai, kita berselawat, Allah SWT juga. Yang terhormat ini sahabat kita Sulaiman namanya. Nabi. Nah, ini beliau ini dari Allah memiliki itu jadi warta bicara. Jadi kalau dia bicara bisa gaib dan juga kunci ya. Jadi semua orang dari manapun, dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam, dari Madagaskar, semuanya kita masuk kita dari Sumatera, walaupun dari Solo. Ya, tolong pupuskan hatinya, jangan sampai hatinya di luar sini, ya. Karena kalau hatinya di sini tidak dapat apa-apa. Ya, tolong bagi semuanya hatinya masih bercabang, pupuskan karena kita tidak bisa akan ada di tanpa ada perjuangan Sriwijaya. Jadi kita ulas tentang Sriwijaya dari awal, kemudian baru kerajaan. Ini perkenalkan, ini dosen juga, jadi dia juga Dari mana tadi? Indralaya ya? Dari OI. Sekarang dia bagian dari militer kita. Oh, dari Komandan. Dulu saya dan Amel sini Pak. Oh, dari sini. 1 tahun setengah lah. Oke. Ya. Nah, selanjutnya perkenalkan Pak Sulaiman. Ini anak-anak. Ini sedang menjadi pejuang ilmu di UIN dan Patah. Ini rindu. Aslinya dari Nagabri bisa ya. itu program dari OI juga aja. OI juga. Pada Malang. Oh, itu ada makam Sudah Rejab di depan pesantren yang belum. Ya. Ini Cakuk. Ini program dari Solo. Kalau Jogja pecahan makanan Islam. Itu dari Payu Putat, Romuli. Raja Bali ada. Nah, inilah yang menjadi penggerak Mahat. Jadi bikin YouTube tuh dia. YouTuber lah. Nah, dia lah menjadi pejuang sejati sahabat ini. Kenapa kan? Karena dia yang 24 jam bekerja. Ya, kita doakan Allah meridhoinya dan dia dapat kerjaan yang ya seperti diperjuangkan para pejuang besar. Insya Allah ikhlas ya, kan memahami itu juga. Itu anak saya itu dari Romuli juga. Gelombang. Gelombang ya. Ini bidang-bidang ilmunya nih. Saya sebut dulu. Ini di bidang Inggris. Itu matematika yang tadi berjanji. Nah itu tari Sriwijaya. Nah itu di bidang bahasa Arab. Nah itu di bidang akidah konsin 20. Nah ini matematika. Nah, ini Hafizoh 30 juz kan. Nah yang ini dari Linggau. Nah botani khusus menangani obat-obatan. Karena Sriwijaya kan sudah obat-obatan. Farmasi ya. Nah ini dari penyusit. Oh di sini. Nah tukang pukul gendak, Tuang tubuh lah. sama vokal. Nah ini dari Riau, EO ya, dan kaligrafi. Nah, inilah alhamdulillah kami di sini selain itu sengaja. Ya, saya bilang kepada mahasiswa kita di sini belajar, karena tugas hidup itu adalah belajar. Jadi tidak punya hak untuk kita Nah, semakin tinggi ilmu semakin bodoh pasti. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah sampai ke ilmu paling tinggi. Itulah mudah-mudahan jabatan tertinggi pun bagaimana besarnya Panglima bagus sekarang, bagaimana Panglima itu bagus kuning, Bang Raja Sekitar Alam juga bergerak amat. Ini adalah seperti jabatan tertinggi. Al-Fatihah. Oh. Selanjutnya mungkin biarlah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sulaiman. Sulaiman baik kalau bahasa Palembang, atau Sulaiman aja boleh. Bukan Sulaiman Prophet atau Nabi Sulaiman bukan. Atau King Solomon juga bukan. Sulaiman baik. Nah, saya adalah generasi keempat atau keturunan keempat seperti Guru. Jadi saya mulai dari tahun 1995, lebih kurang 26 tahun. Itu menggantikan bapak dari tahun 1951, menggantikan kakek dari tahun 1815, menggantikan buyut lagi 1725. Jadi 4 generasi, 4 sanak, 4 keturunan generasi keempat seperti
walaupun dulu masih hutan. Ya, jadi Bukit Siguntang itu diambil dari bahasa bukit yang terombang-ambing atau terapung-apung, atau bahasa Palembangnya terkuntang-kuntang, maka disebut Bukit Siguntang. Nah, luas bukit ini lebih kurang 14 hektar, tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, kenapa disebut bukit terombang-ambing? Itu pasti ada pertanyaan nanti kan, jadi kita jawab dulu. Kenapa disebut bukit terombang-ambing atau terkuntang-kuntang? Karena di sekeliling ini merupakan lautan. Nah, bukti otentik lautan atau historisnya bukan hanya cerita hoax atau story atau legenda atau cerita rakyat atau sastra, tapi ada historisnya, ada sejarahnya. Pertama ditemukan bangkai-bangkai kapal. Gitu. Ada kemudi kapal, ada dinding kapal. Sekarang ada di Taman Purbakala Sriwijaya. Nah, pertanyaannya kapal itu berada di darat atau laut? Itu satu. Kedua, banyak ditemukan kulit-kulit kerang besar. Kemudian tanah 4 lapis kita itu pasir laut. Nah, yang terakhir hasil ekskavasi dari Badan Arkeologi dan Pariwisata itu Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Ternyata kerikil-kerikil yang ada di permukaan bumi, bukan koral, kerikil tahu nggak? Tahu. Itu hasil pengendapan air laut. Berarti memang setelah dikaji memang lautan. Ya, jadi bukan hanya cerita rakyat, agaknya cerita. Kemudian data statistik tahun 90, 52,47% Palembang itu digenangin air. Bayangkan tahun 90, berarti baru 30 tahun. Sedangkan zaman Sriwijaya disebut Swarna Bumi, tempat yang digenangin air. Jadi memang dulu disebut perairan. Nah, itu masih menyatunya Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian pecah Gunung Krakatau, Bokeng Merak, terpisah Jawa Sumatera, terbentuk Selat Sunda. Itu sebelum Masehi, abad 5, 18, dan terakhir 1883 bulan Agustus. Tapi yang memisahkan diperkirakan abad 5. Walaupun masih di pembuktiannya belum bisa dibenarkan 100%, tapi masih dipelajari, masih diteliti. Tapi diperkirakan abad 5. Dan dulu disebut Pulau Andalas. Yang timbul itu Bukit Pesagi Lampung Barat, Gunung Cermai Cirebon, Gunung Bengkulu, Gunung Depu Pagar Alam, Bukit Siguntang, Bukit Barisan. Kemudian terjadi pemanasan global, terjadi pengeringan, baru disebut Nusantara. Habis Nusantara barulah ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan sebagainya. Makanya zaman Majapahit disebut menyatukan Nusantara. Jawa Dwipa. Nah, itu banyak sekali disebut Jawa Dwipa, Java, Javades, Silikosi, Sanposi, Java, Sriwijaya. Banyak sekali disebut. Nah, sekarang itu hanya gambaran tentang geografis. Sekarang kita bahas masalah Sriwijaya. Ada waktu dikit. Minta waktu dikit. Sriwijaya diketahui ada 9 prasasti. 3 prasasti beraksara Sanskrit huruf Palawa, tulisan India kuno. 6 prasasti beraksara Jawa kuno. Di antara 3 yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Tangga Buntung, gitu, Pak. Sebelah selatan Bukit Siguntang ditemukan tahun 1920 oleh residen Belanda, kemudian diserahkan ke pemerintah Indonesia. Ada 10 baris tulisan Sanskrit huruf Palawa. Jadi isinya kira-kira sebagai berikut. Jadi kita tidak usah bahas Sanskrit huruf Palawa, kita bahas arti saja. Raja pertama Sriwijaya bernama Dapun Tahyang, bergelar Sri Jayanasa, masuk dari Minanga dan mendarat di Kupang, membawa 20.000 pasukan paruh terang itu bulan terang, 604 Saka, Masehi 682, berarti abad 7. Itu prasasti pertama. Prasasti Kedukan Bukit, sekarang ada di Museum Taman Purbakala. Lebar kira-kira tulisannya, nanti bisa kalau ke museum bisa dilihat, atau bisa dicari di Google di YouTube bisa. Kemudian prasasti kedua Kota Kapur. Ditemukan, disebut Kota Kapur, ditemukan di Bangka, di Kota Kapur. Nah, kemudian isinya kira-kira sebagai berikut. Sri Jayanasa atau Dapun Tahyang, raja pertama tadi, menguasai Bangka, Belitung, dan sebagian Lampung. Lampung itu terkenal kerajaan skala berat di Lampung Barat dan Tulang Bawang di sebelah Lampung Tengah. Kemudian menghukum Raja Jawa, Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Keling atau Kholing yang dipimpin oleh Ratu Sima. Menyambung ke prasasti selanjutnya, prasasti Daputar Sailendra, menikah Raja Sriwijaya dengan Ratu Sima yang terkenal adil di Pulau Jawa. Kemudian ada satu prasasti lagi, prasasti Telang Tumor, ditemukan sebelah barat 3 km dari Bukit Siguntang. Itu menceritakan tentang Sriwijaya mendoakan orang-orang yang baik, tapi mengutuk, zaman dulu kan terkenal kutukan, mengutuk dengan orang-orang yang berselingkuh, berkhianat, berbuat tidak baiklah kepada kerajaan atau sesama manusia. Nah, jadi itu yang beraksara
huruf Palawa. Sedangkan yang beraksara Jawa kuno itu di zaman Balaputra Dewa. Karena Balaputra Dewa menguasai Pulau Jawa di zaman kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno atau kerajaan Medang atau Tarus Bawa. Tarus Bawa itu nama Pajajaran pertama. Jadi, kakek moyangnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu abad 15. Ini yang pertama. Itu bisa dibaca di Prasasti Cenggal dan Kalasa. Berdiri abad 7, runtuh abad 11. Nah, jadi Sriwijaya itu kemudian raja kedua Sri Indrawarman itu pernah mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah ke-8. Nah, jadi bukan Umar bin Khattab. Dia mengaku kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ternyata di zaman Sriwijaya memang dia Hindu, Buddha dan animisme, ternyata Islam sudah masuk. Pengkajiannya kita ambil dari Barus, Tapanuli Tengah, 14 km dari kota Medan. Ternyata sebelum zaman Nabi pun 632 itu orang-orang Arab sudah mencari pengawet mayat, apa kaper namanya, kapur Barus, kaper. Nah kemudian di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat ke-6 yang makamnya di Baki, tapi ada sebagian mengatakan yang di Cina, dia melanjutkan ke Samudra atau Sumatera atau Sumatera sekarang, kemudian melanjutkan Guangzhou Cina, itu menyebar Islam. Sahabat ke-6 Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti ada 7 juga, Pak. Nah untuk Aceh itu setelah, jadi Nabi itu meninggal 632 kalau tidak salah di SKI kemarin kan. Nah, digantikan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, Ali 5 tahun. Runtuh pemerintahan Rashidi masuk ke Syria, Damaskus. Itu berdiri pemerintahan Bani Umayyah, ada 90 tahun, 14 khalifah. Nah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai Muhammad bin Hakam bin Muhammad. Runtuh lagi baru 750 Bani Abbasiyah. Nah Bani Abbasiyah masuk Islam ke Aceh 750, berkembang lagi ke Sumatera Utara, ke Padang, makanya ada kitab Tambo. Jadi kalau untuk di daerah Sumatera Barat bisa dibaca di kitab Tambo, untuk di daerah Riau, Pekanbaru dan Singapura dan Malaysia bisa dipelajari kitab Solalatus Salatin karangan Tun Sri Lanang, orang Malaysia, ditulis 13 Mei 1612. Kemudian Sumba Oriental karang Portugis 1513, ini bisa dipelajari. Nah kalau untuk sejarah Pulau Jawa bisa dibaca di kitab Kertagama, karangan Puprapanca. Kemudian 100 tahun setelah Majapahit runtuh, kitab Pararaton. Kemudian ada lagi karangan-karangan sastra seperti Babat Tanah Jawa. Ada lagi karangan Belanda John Bredes. Nah ini yang menukar sejarah. Jadi kalau belajar sejarah harus dari sumber. Apakah historis, apakah story, apakah cerita, apa sastra, apa cerita rakyat, apa cerita mulut. Jangan kalau dari mana sejarahnya Pak? Oh ini kira-kira jikalau andai kata umpama misalnya about, jangan. Jadi kadang-kadang kita kira-kira, enggak bisa kalau kira-kira. Kalau istilah kita tuh ada palsu, doib, hasan, sokeh, sumbernya kelihatan. Nah, jangan, jadi kalau ditanya yang kira-kira. Ada pertanyaan? Boleh silakan mau bertanya. Nanti kalau kita terlalu panjang. Ya. Itu kan sudah ini baru tentang Sriwijaya, belum terakhir, belum tentang Kesultanan, masih banyak lagi. Cuman kuasa waktunya panjang, jadi silakan mau bertanya dulu. Nanti kita bertanya, misalnya tentang apa? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan sudah, itu dulu kali jadi karena pembahasannya nanti ada setelah runtuh Sriwijaya pecah berapa kerajaan. Jadi kita singkat aja. Setelah runtuh Sriwijaya abad 12 itu pecah menjadi 3 kerajaan. Dharmasraya terletak di Jambi, Riau termasuk Padang, dulu belum Padang, belum Sumatera Barat. Kemudian Palimpong itu Palembang, dan di Jawa berdiri Singasari. Tapi Singasari hanya 70 tahun, berdiri 1220, runtuh 1292, hanya 70 tahun. Kemudian Kediri baru Majapahit. Itu Singasari itu didirikan oleh Ken Arok, Tunggal Ametung, Kendedes, kemudian anaknya Sapati Tohya sampai Kertanegara. Nah, kemudian Kertanegara itu ditumbangkan sebenarnya dia mengadakan ekspedisi Pamalayu 1275 untuk meminta bantuan ke Melayu, karena waktu itu dia mendapat tekanan dari Mongolia, mengirim panglima harus takluk di bawah Kublai Khan. Bahkan dia minta mengirim pasukan ke Melayu. Ternyata begitu pasukan dikirim, ini dimanfaatkan oleh kerajaan Kediri, Jaya Katuang. Maka dia merebut Majapahit dalam keadaan kosong, merebut Singasari dalam keadaan kosong. Maka Kertanegara meninggal, pemerintah pindah ke Kediri lagi. Itu dahak pertama. Nah begitu pasukan Kebun Abrang pulang, dia membawa darah petak dan darah jingga, kemudian mendirikan kerajaan di hutan tarik, menemukan buah maja namanya disebut Majapahit. Kemudian Raden Wijaya menikahi
Dara Petak melahirkan Jaya Negara, dan Dara Jingga melahirkan Aditya Warman Raja Pagaruyung abad 14. Jadi menyambungnya ke situ. Nah, kemudian di sini termasuk juga Laksamana Chinghu. Chinghu itu nama kecilnya Chen Juyin. Nama gelarnya Sampokong, yang mencatat sejarahnya Mahuan. Dia masuk dari Pulau Jawa baru dari Tuban baru 2000. Pasukan Laksamana Chinghu 27.000 personil, 300 kapal kecil, 62 kapal besar. Itu beragama Islam, bermazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali. Masih muridnya Syafi'i. Syafi'i masih muridnya Maliki muridnya Hanafi muridnya Tabi'in murid sahabat, masih ke Nabi juga, tidak usah dibahas. Allah, Masya Allah. Amin. Ya kagak dibahas itu, panjang bahasanya. Muhammadiyah Manu nanti sama. Termasuk guru Hasim Masari dengan Ahmad Dahlan itu masih guru Maholil Bangkalan Madura. Maholil Bangkalan Madura belajar di Arab guru sama orang Kabau. Saya Minang Al-Kabawi Al-Kabawi. Jadi dua antara NU dengan Hasim Asari Muhammadiyah dengan Baholil Bangkalan Madura itu berguru sama Baholil Bangkalan. Ya. Baholil Bangkalan belajar di Arab, waktu itu mazhabnya belum Ahmad bin Hambal, itu masih ke Muhammad bin Abdul Wahab dan Syafi'i juga. Itu maksudnya King Abdul Aziz Ibnu Saud atau Raja Saudi Arabia pertama. Nah, jadi kalau dikaji, makanya orang-orang zaman dulu mazhabnya Syafi'i. Fikihnya, akidahnya Asari sama. Cuma diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. Nanti kalau mau diperdebatkan boleh diperdalam ke sini. Ya. Diperdalam ke sini. Nah, coba. Jadi kita luarnya dulu. Ya, boleh. Tadi kan kerajaan Sriwijaya berdiri abad ke-7. Abad 7 604 Saka, Buddha, Masehinya 682. Ya, selesai di abad ke-12. 1183 ditemukan prasasti Trailok Maharaja di Thailand Selatan. Nah, kan sudah selesai. Habis itu ada muncul 3 kerajaan lain. 3 kerajaan Dharmasraya. Dharmasraya Itu dipimpin oleh Sri Tribuana Marwadewa, bukan Tribuana Dewi, itu Raja Tunggabenar, Raja Majapahit. Dari 3 kerajaan itu asal mulanya berarti dari Sriwijaya tuh Pak. Sriwijaya. Untuk baru bikin 3 Dharmasraya, Kalimpong dan Singasari. Sriwijaya. Iya, jadi itu Sriwijaya Pak ya. Nah, Sriwijaya itu orang utusan Tiongkok menyebutnya Siliposi atau Sanposi atau Japates atau Java atau lagi Swarna Bumi, Swarna Dwipa. Itu banyak maksudnya. Berarti gini ya, kerajaan yang ada di Nusantara ini pada saat Rasulullah hidup di sana, berarti kerajaan ada di sini. Berkembangnya Islam di tanah Arab berkembang bersamaan dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya. Karena Nabi itu 632 wafat. Ini 6 berapa tadi? 682. Berapa selisihnya? 632. Nah, berarti duluan Nabi ya, duluan kenabian ya. Tapi pada saat khalifah keempat. Mulai dari khalifah pertama Abu Bakar 2 tahun duluan masih Sriwijaya. dulu Sriwijaya ya. Sriwijaya. Itu setelah Rasulullah meninggal itu khalifah tuh berapa abad itu? Berapa tahun? Ada 29 tahun, lebih kurang 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi Nabi kan tinggal 32. Digantikan Abu Bakar 2 tahun. Ya. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun. Ali itu 5 tahun lebih kurang, tapi sempat digantikan Hasan Hussein tapi tidak sempat. Nah, untuk pemerintahan Rasyidi disebut. Jadi Khalifah Rasyidin. Jadi khalifah itu orang yang khilafah kepemimpinan, bukan menggantikan kepemimpinan Rasul, tapi menggantikan kepemimpinan untuk memimpin masyarakat pada waktu itu. Kalau Rasul tidak bisa digantikan. Ya. Nah, khilafah kepemimpinan, khalifah orang yang memimpin. Nah, itu pemerintahan Rasyidi masuk ke Syria, Damaskus. Berdiri pemerintahan Bani Umayyah. Ada 90 tahun atau 89 tahun, ada 14 khalifah. Maka terkenal, nah inilah yang mengasih harokat titik-titik atau Al-Quran. Nah begini, pada saat zaman Rasulullah, kerajaan yang ada di Nusantara itu sudah ada belum? Sudah ada. Kerajaan mana kita yang paling tua? Jadi Kan Kutai kan? Kutai Tarumanegara itu abad 4. Abad 4 itu ditemukan 7 buah prasasti di tepi Sungai Mahakam, Muara Kamal. Nah, kemudian ada 4 prasasti, Kudungga, Asowarman, Mulawarman, Jayawarman. Ternyata Jayawarman sudah muslim juga. Iya. Ini di Kalimantan Timur. Maksudnya kerajaan paling tertua di Kemudian Nusantara pecah kan Kutai kan? diserang oleh Sriwijaya, duduk Sriwijaya, Iya. pecah menjadi kerajaan Galuh Iya, di Pulau Galuh. Jawa. Jawa tuh banyak sekali ada. Maksudnya saat Rasulullah masih hidup dulu, Indonesia Nusantara sudah ada kerajaan. Kerajaan. Di kerajaan kota itu kan? Itu sebenarnya bukan tertua, Pak.
tertua itu di Monumen Sungai Batu, Malaysia. Di Malaysia. dekat Gunung Jerai ditemukan prasasti 500 sebelum Masehi sampai 110. Berarti abad abad 1 Masehi. berarti zaman Nama kerajaannya Langka Suka. Kemudian itu disebut Kadaram atau Kataha atau Kedah sekarang. oh berarti kalau 500 sebelum Masehi itu berarti Di zaman-zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman apa Nabi Isa? Nabi Isa abad 4. 44 ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya. Bukan aku. Hanya Solomon itu Solomon menjadi bahasa gitu, salaman. Salaman. Jadi cuman bahasa Sriwijaya. Yuk salaman yuk. Nah, itu bahasa Sriwijaya. Ini bukan Solomon ini. Bukan. Salaman. Berarti kan kalau Siapa kita pesan minuman pesan aja. Pesan kopi dan santai ya. Sriwijaya Ini, ini kerajaan Sriwijaya ini masa kekhalifahan. Masa kehidupan. Ya, masa Dan Sriwijaya perlu diketahui bukan hanya di Indonesia, Thailand, Kamboja, Madagaskar termasuk sebagian India. Makanya serangan Raja Kola atau Raja Indratu pertama menyerang bandar Singapura dan Malaysia. Nah dari situlah terjadi perpecahan, satu-satu melepaskan diri. Maka Sriwijaya melemah, maka semua memberontak. Termasuk. Ya ada pertanyaan silakan sampai sini. Nanti kalau mau terangkan. Boleh. Istirahat dulu. Udah boleh deh. Ini Rama. Ini Rama ini Rama Sinta. Cintanya mana? Ah. Dia turun ada Iya. kelasnya tapi Pak. Ayo. Oh, ada kelasnya. Kalau bahasa itu Rahman. Jadi zaman Siddhartha Gautama Iya. bisa dibaca di grafik Melayu Sintesis, Melayu Kolon. Nah, tuh cari bukunya. Itu ya. Itulah mungkin bersesuai ini kan bahwa kita kerajaan Sriwijaya kita ini ternyata pada masa kekhalifahan dulu sudah ada kerajaan kita kan gitu loh. Nah, ini Cuman masa Rasulullah kita belum ada. Tapi di Nusantara masa Rasulullah sudah ada kerajaan di Nusantara ini. Ya. Itu baru pengkajian dari artefak, prasasti, gerabah dan yang ditemukan. Ya, Kemudian pengkajian masuknya sumber dari seperti Pendeta Iksing 671 sebelum melanjutkan ke Nalanda India dia belajar di Bukit Siguntang. Oh, gitu. Belajar Sanskrit Palawa. Kemudian melanjutkan education atau S2-nya ke Nalanda India. Kemudian masuknya pedagang Arab dan penyair India. Jadi disinkronkan dengan prasasti tadi bahwa ketemu. Ternyata memang Sriwijaya itu ada. Bukan kata Bapak Ridwan Saida tidak ada, fiktif bukan. Nah jadi ini ya. Ayah. Jadi orang kira-kira yang tahu sejarah, lihatlah beliau. Kelihatan nggak orang berilmu? Nah, Apa Jadi sejarahnya? mohon maaf, makanya orang yang seperti ini banyak orang yang sudah punya jabatan tinggi itu malu. Kenapa? Jadi kalau Karena pesan dari karena Alim apa sekarang nggak perlu kelihatan. anak lawan. sekarang tuh melihat dari apa casing. Casing. Apa kalau bahasa kalian Sudah pernah ketemu Ustaz Somad belum? siapa? Ustaz Somad. Insya Allah sudah. Sudah, ya? Dia sudah kesini. Kebetulan aku juga pengurus masjid. Ah. Jadi Ustaz Somad. kalau itu- bahasa keren apa? Don't judge a book by its Iya, cover. Atau don't judge a people by his job. Jangan melihat jingok uang dari gawian yo. Jangan jenguk jabatan. Atau bahasa yang mana tadi? La takum alal kitabi min ghilaki. Jangan. Masya. Kadang-kadang turun dari Alphard baru disambut. Alphard, baru disambut. Padahal Alphard rental minjem. Ah. Dijingok tadi kaki ayam, senda jepit. Dan dijingok ke? Nggak kelihatan. Kadang-kadang anak sekarang. Mun keluarnya dari apa Jadi baru jangan melihat orang dari foto. casing. Casing. Atau ya, ada pertanyaan sampai di sini. Ini Pak, Boleh. mungkin harus ingat kembali Pak ya. Tadi kan ada 3 kerajaan yang dijelasin sama Andika. Itu maksudnya itu hal apa sih yang melatar belakangi, terus tujuan maksudnya itu gimana? Kenapa sih harus 3 kerajaan dibentuk, dan juga apa sih hal melatar belakang? Sebetulnya bukan 3 kerajaan, itu satu-satu melepaskan diri karena mengambil kesempatan yang dulunya merasa kepengen naik. Karena di bawah naungan Sriwijaya tidak berani terang-terangan. Setelah Sriwijaya mengalami kehancuran dia di serangan Raja Kola Mandala tadi, satu-satu berani naik. Ya, kayak kita selama ini apa dibully, Berontak lagi. ditekan. Tapi Berontak. begitu raja kita tumbang, mulai aku bahasa kita provokator. Nah, Kita bangkit aja bang. provokator. Nah, ngajak abang ini, abang Yuk ini. kita bikin kerajaan baru yuk. Nah, Mumpung raju kita lagi oleh. Maka timbullah Sunda Empire, Keraton Sejagat. Ya. Untuk sekarang ada kerajaan. Ada lagi. Angling Dharma emang ya? Angling Dharma. Tapi Ya. Mangklin Dharma ada. Memang ada. Bukan cerita fiktif itu. Artinya memang dia ingin jadi lah. Ya, siapa lagi? Mau Saya, oh. Nanti nanya gua batan.
Udah, sekali mau ini, mohon maaf ya, jangan pula ini, karena ini jangan sekaligus, karena otak mereka jadi Oh, jangan dah, nah, kaget kusut. kusut. Apa tak nyambung? Jadi artinya sekarang begini lah, bahwa sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Nah. Dengan mengerti sejarah kita semakin malu nak ngakupin, Pinter. Makanya kata Bung Karno tuh bangsa yang maju harus. tapi jadi orang Sriwijaya. Nah. Nasihat itu kan. Nah, jadi mungkin karena beliau lah ditanya, ini simbol alam ya. Tidak. Nah, ini sudah sekali mau Ngantar anak tuh. ngantar anak. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi, Iya. ayo. Anak aku MTS juga, itu baru satu aja kelas 2. MTS kan mana, Pak? Mungkin insya Allah mungkin Oke. apa? Amanul Khair. Aman, hati-hati.